Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana, Stambu Q1A11816, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, yaitu ke dalam kecerdasan buatan, di mana di sini kecerdasan buatan ini terdiri dari pengertian kecerdasan buatan, kedua perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami, yang ketiga penerapan kecerdasan buatan, yang keempat contoh penerapan kecerdasan buatan. Nah, kita lihat pada slide pertama ini adalah pengertian kecerdasan buatan atau disingkat dengan AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI dikenalkan oleh seorang profesor bernama John M. McCarthy pada tahun 1956. Kecerdasan buatan merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Pada slide ini yang kedua, yaitu perbedaan kecerdasan buatan atau disingkat dengan AI dan kecerdasan alami. Di sini yang pertama adalah kecerdasan buatan. Kita lihat di mana dia lebih bersifat permanen. Kenapa demikian? Karena dalam kecerdasan buatan dia tidak mudah berubah sampai kapanpun, kecuali kecerdasan buatan dia sendiri yang mengubahnya. Sedangkan alami dia akan berubah, ini karena disebabkan manusia yang mudah cepat pelupa. Nah, yang kedua adalah dia lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Karena di sini maksudnya jika dalam kecerdasan buatan semua akan cepat mengetahuinya dibanding dengan kecerdasan alami yang di mana dari satu orang ke orang lain, kemungkinan orang yang disampaikannya ini tidak cepat untuk memberitahu ke orang lain. Yang ketiga, dia lebih murah untuk mencukupi menyediakan layanan komputer yang harganya juga lebih murah dibanding dengan alami yang harus mendatangkan orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang cukup lama. Yang keempat, itu dapat didokumentasi, di mana dia dapat mendokumentasi sebuah keputusan yang mungkin real. Nah, yang kelima, cara kerjanya juga lebih cepat dibandingkan alami, karena dia dapat menyelesaikan lebih cepat dibandingkan alami yang membutuhkan waktu yang mungkin menguras waktu yang sangat banyak. Sedangkan yang kalau buatan mungkin waktunya tidak sebanyak yang dilakukan oleh kecerdasan alami. Sedangkan yang keenam ini hasil yang lebih baik, mungkin hasil lebih baik daripada kecerdasan alami. Di mana kita dapat lihat juga kecerdasan alami, yaitu dia kreatif. Kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Slide berikutnya ini adalah penerapan kecerdasan buatan, yaitu di mana untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan ada dua bagian utama yang dibutuhkan. Yang pertama adalah basis pengetahuan. Bisa kita lihat dalam gambar satu itu ada yang dimana adalah basis pengetahuan. Di sini adalah dia itu bersifat fakta-fakta, teori pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu motor interaksi seperti yang kita lihat di gambar, yaitu output, jawaban, dan solusi, di mana dia ada kemampuan menarik, berarti dia menemukan jawaban dan mungkin interaksinya bisa lebih menarik lagi. Nah, untuk slide berikutnya bisa kita lihat itu contoh penerapan kecerdasan buatan, di mana di sini adalah contoh penerapan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, virtual reality atau VR. Yang kedua adalah mobil pintar. Yang ketiga, memaksimalkan kamera smartphone, itu aplikasi ojol, catbook, dan lain-lain. Contoh penerapan AI dalam bidang pertanian yaitu sistem informasi kalender tanaman terpadu,
siperditan, drone, autonomous, dan robotik. Nah, untuk yang berikutnya, slide terakhir ini adalah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.